Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Fahri Zahya dari kelas 7 SPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah saya, yaitu pola dan jalur perdagangan Asia Timur yang ditujukan untuk mata kuliah sejarah maritim dan perdagangan di Asia Tenggara, Selatan, dan Timur. Untuk awalnya kita jelaskan dulu apa itu perairan dan kemaritiman. Jadi di sini dijelaskan bahwa kawasan maritim itu merupakan bagian penting di kawasan internasional. Hal ini dikarenakan karena wilayah perairan itu disebutkan sebagai wilayah yang sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Wilayah kawasan laut dan daratan itu perbandingannya sekitar 70% dan 30%, di mana 30% wilayah darat dan 70% wilayah lautan atau perairan. Jalur laut bagi dunia internasional itu sejak pada zaman dahulu telah diakses. Pada awalnya digunakan sebagai sarana transportasi perdagangan, di mana jalur perdagangan dan transportasi ini menangani 80% perdagangan dan pelayaran domestik maupun global. Di sini kita jelaskan kawasan Asia Timur. Di sini kawasan Asia Timur merupakan penamaan bagi wilayah Asia bagian timur yang dimana ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Asia, yakni yang mendominasi di kawasan wilayah ini memiliki 3 kebudayaan besar, yaitu Jepang, Korea, dan juga Cina. Perekonomian di Asia Timur menjadi terbagi menjadi 1,6 miliar atau sekitar 20% dari populasi dunia pada saat itu. Dari kawasan wilayah dibagi menjadi 6, diantaranya itu adalah Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Ini adalah tempat tinggal bagi beberapa tempat yang paling dinamis secara ekonomi di dunia, menjadi tempat terjadinya beberapa ledakan ekonomi modern yang paling lama terjadi di dunia, termasuk keajaiban ekonomi Jepang pada saat itu. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, Asia Timur menjadi rumah bagi 2 negara dengan perekonomian terbesar. Daratan Cina atau Tiongkok dan Jepang menjadi negara terbesar kedua dan ketiga, bahkan hingga pertengahan abad ke-20. Asia Timur masih menjadi kawasan non-industri, kemiskinan masih meningkat drastis, dan juga krisis akibat Perang Dunia I dan II. Hingga pada tahun 1960-an, Korea, Jepang, Hong Kong, Makau, dan daratan lainnya mencapai kebangkitan ekonomi modern sehingga kebangkitan perekonomian kawasan Asia Timur telah menjadi saksi sejarah suksesnya ekonomi modern di kawasan Asia Timur ini. Kemudian akibat terjadinya kemunduran dan kekacauan selama beberapa dekade, Asia Timur sekarang menjadi wilayah kawasan yang berteknologi maju. Di sini di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pola dan jalur perdagangan Asia Timur. Yang pertama itu dinamakan jalur sutra. Jelaskan bahwa jalur sutra adalah jalur perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional yang dimana berasal dari peradaban Tiongkok atau Cina. Peran jalur sutra sangat besar, diantaranya sektor agama, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan, karena dipertemukan perdagangan lintas bangsa. Jalur sutra ini bisa disebut dengan kata lain The Silk Road, yang merupakan penamaan bagi pedagang Tiongkok, yang komoditas utamanya adalah sutra, sehingga tercetus nama jalur sutra. Bagi pedagang internasional dan sejarah peradaban manusia, jalur sutra memberikan dampak yang sangat besar. Keberadaan jalur sutra ini disadari pada awalnya oleh Tiongkok itu pada abad kedua sebelum Masehi, di mana pada awalnya
bangsa Tiongkok itu masih nomaden. Hingga pada akhirnya bangsa Xiongnu menyerang Tiongkok dan akhirnya dinasti Han Barat atas pemerintah Kaisar Han Wu mengutus Zhang Qian yang merupakan bawahannya untuk mengajak raja dari negeri Yangzi sebagai bentuk kerjasama. Tujuannya melawan bangsa Xiongnu. Dalam penyerangannya itu, dalam pelaksanaannya itu, sialnya dalam perjalanan Zhang Qian ditangkap oleh bangsa Xiongnu. Penahanan Zhang Qian itu diperkirakan sekitar belasan tahun. Hal ini Zhang Qian akhirnya berhasil kabur dan melakukan perjalanan ke kawasan barat atau Asia Tengah selama setahun. Dalam perjalanannya, ia menulis kisah perjalanannya yang merupakan catatan penting atas apa yang dilihatnya di negeri Asia Tengah. Setelah sampai kembali ke daratan Cina atau Tiongkok, Zhang Qian menceritakan perjalanannya kepada Kaisar Han Budi dan kembali mengutuskan ke Asia Tengah. Dalam ekspedisi keduanya, Zhang Qian itu bukan hanya kembali ke Asia Tengah, tetapi hingga mencapai ke Asia bagian barat, Asia Selatan, serta kawasan sampai ke wilayah Mediterania. Dia juga membawa surat untuk raja yang ditemuinya sebagai hadiah dari Tiongkok. Hal ini disebabkan karena hadiah yang diberikannya itu merupakan sutra, di mana sutra itu merupakan hal yang sangat langka, bahkan dikenal sebagai bahkan sutra itu dihargai seperti emas dikarenakan hanya kalangan bangsawan yang hanya dapat memilikinya. Selanjutnya, The Silk Road atau jalur sutra memiliki dua jalur bercabang. Dari sini jalur sutra dibagi menjadi dua, diantaranya jalur sutra utara dan jalur sutra selatan. Titik awalnya berada di daerah Dunhuang, Gansu, dan mengarah ke wilayah barat melewati kaki gunung Kunlun dan sampai ke Xinjiang. Selanjutnya Tiongkok bagian barat hingga menuju Afghanistan Timur, semenanjung Arab, Iran hingga sampai ke Italia. Untuk bagian utara, titik awal berada pada wilayah Yaman menuju Dunhan, lalu menuju ke selatan wilayah kaki gunung Tian Shan, kemudian ke kawasan Chongqing hingga kawasan Rusia bagian tengah. Selanjutnya ke arah barat daya dan berpapasan kembali ke jalur bagian selatan. Dapat kita pahami juga dari peta yang ditampilkan. Perkembangan jalur sutra dianggap penting karena dianggap sebagai komoditas utama yang berharga dan setara dengan emas. Hal ini disebabkan bahwa kepercayaan konsumen bahwa sutra hanya bisa didapatkan dari wilayah daratan Tiongkok. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dunia menyadari bahwa hanya ulat sutra yang hanya menghasilkan sutra dan dikembangkan oleh Tiongkok secara diam-diam. Lalu berkembangnya dinasti Turki Utsmani di kawasan Asia Tengah membuat jalur sutra ditutup dan tidak beroperasi lagi, dan sejak saat itu jalur sutra hanya dioperasikan sebagai objek wisata. Selanjutnya yang kedua itu ada jalur sutra baru atau New Silk Road, di mana jalur sutra baru ini sejak pemerintahan Jiang Zemin ada pembicaraan terkait dibukakannya kembali rute perdagangan jalur sutra ini di zaman yang modern. Tepatnya pada tahun 2001 kemarin, Forum Internasional Asia Europe Meeting atau ASEM pernah membahas akan dibukanya kembali jalur ini. Kemudian, supaya upaya strategi keamanan energi bagi Cina,
Pada pemerintahan Sun Yat-sen ini meningkatkan ekonomi secara tidak langsung dialami oleh Cina. Jadi Cina ingin memanfaatkan peluang bagus ini dalam memperluas kestabilan ekonomi dengan memaksimalkan kerjasama di wilayah Asia Tengah, di mana pada saat itu banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh Cina. Pendekatannya serta melobi negara-negara di kawasan Asia Tengah hingga kawasan Eropa bagian selatan itu penerapannya mereka lakukan dengan cara menerapkan nilai kultural sejarah secara sejak pada masa dinasti Han mengenai jalur sutra itu. Semenjak pergantian pemerintahan Jiang Zemin diganti oleh pemerintahan Hu Jintao, tidak pernah lagi terdengar pembincangan tentang mengenai jalur sutra baru ini. Penyebabnya dari sektor politik, ekonomi, dan perdagangan Cina semakin cepat dan kuat pada pemerintahan Hu Jintao ini. Alasan lainnya, penyelenggaraan Olimpiade Beijing pada tahun 2008 membuat fokus pemerintahan pada persiapan Olimpiade, dan juga Cina memanfaatkan Olimpiade itu sebagai strategi peningkatan ekonomi negaranya. Selanjutnya itu dari Cina, kita beralih ke Jepang, yaitu menggunakan kebijakan Oda Jepang. Negara Asia Timur, yakni Jepang, merupakan negara yang sangat sukses dalam pembangunan perekonomian dan telah diakui di dunia internasional. Bukti perjalanan ekonomi Jepang itu memiliki dua tahapan, di mana yang pertama pada abad ke-19 mereka melakukan industrialisasi perdana Jepang atau zaman restorasi Meiji hingga pada awal Perang Dunia Kedua. Serta selanjutnya pada pasca Perang Dunia Kedua tahun 1950-an atau masa pertumbuhan cepat sampai sekarang. Dari dua tahapan itu dapat kita simpulkan bahwa setelah masa Perang Dunia Kedua, di mana perubahan keadaan ekonomi secara drastis yang dilanda oleh Jepang, membuat negara ini dilanda adidaya kemiskinan, sehingga negara yang disegani dan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, bahkan hingga dunia internasional, membuat Jepang semakin sangat disegani. Pada dasarnya kemajuan Jepang itu tidak datang begitu saja. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Jepang yang begitu cepat, mereka melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya mereka menggunakan kebijakan ODA, yaitu Official Development Assistance, yaitu penyaluran bentuk bantuan luar negeri Jepang, di mana kebijakan bisa dikatakan investasi luar negeri ke berbagai kawasan regional. Investasi luar negeri atau kebijakan ODA biasanya dikenal Foreign Direct Investment. Pada dasarnya merupakan kebijakan yang saling mendukung antar keduanya. Peran ODA sangat penting bagi pelancar dan pendukung investasi Jepang atau FDI di berbagai negara. Tentunya stimulus ini sangat membantu perekonomian Jepang. Bentuk bantuan luar negeri Jepang memungkinkan pemerintahan melakukan investasi kepada negara yang membutuhkan. Jadi mereka melakukan penyaluran dana kepada negara yang menginginkan bantuan Jepang, sehingga akan timbul rasa timbal balik antara negara yang meminjamkan bantuan dan hutang yang diterapkan oleh Jepang itu tadi sebagai bentuk investasi. Yang keempat, disebutkan bahwa Miraso on the Han River atau keajaiban Sungai Han, yang merupakan keajaiban pasca Perang Korea, yaitu pada tahun 1950 sampai 1953, di mana Korea bertransformasi pada awalnya negara yang kurang berkembang berubah menjadi negara yang maju. Perbaikan perkembangan pesat serta perekonomiannya
Korea Selatan diperkirakan pada abad ke-20 disertai dengan peristiwa dengan keberhasilan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 1988. Hal tersebut juga menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia pada tahun 2002. Seiring naiknya konglomerat milik keluarga yang dikenal sebagai chaebol seperti Samsung, LG, Hyundai, dan pertumbuhan ini mencakup penurunan angka kematian anak dan peningkatan harapan hidup. Hingga pada tahun 1961 hingga 1979, angka kematian anak menurun sebesar 59%. Korea Selatan pada periode ini digambarkan sebagai Korea Selatan selama periode ini digambarkan sebagai korporatis atau mempraktikkan kapitalisme negara. Periode pertumbuhan ini diawasi oleh Partai Republik Demokratik atau DRP, sebuah partai konservatif dari kapitalis negara dan nasionalis. Pertumbuhan ini disebabkan juga oleh kerjasama dari faktor eksternal mencakup besarnya bantuan ekonomi dan teknis yang diberikan oleh negara-negara asing, khususnya dari Jepang atau Oda tadi, dan juga bantuan dari Amerika Serikat. Serta akses pasar barat, mereka diakuisisi mata uang asing oleh pekerja migran Korea pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Setelah keajaiban di Sungai Han, Korea Selatan telah dianggap sebagai model ekonomi bagi negara-negara berkembang lainnya. Sehingga mereka dianggap sebagai panutan oleh negara-negara berkembang tentang bagaimana cara mereka berkembang dan cara mereka mengkolaborasi dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, yang B adalah organisasi atau komunitas perdagangan Asia Timur. Yang pertama itu ada East Asian Summit atau IAS. Di sini merupakan forum regional yang dilaksanakan setiap tahun oleh para presiden atau pemimpin negara, di mana pesertanya itu memiliki 16 peserta di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta wilayah Oseania. Berdasarkan mekanisme ASEAN Plus 6, keanggotaan diperluas ke 18 termasuk di dalamnya Amerika Serikat, Rusia, semenjak AIS ke-6 tahun 2011 kemarin. Sejak didirikan ASEAN sebagai wakil dari Asia Tenggara, telah memiliki peran dan memiliki kepemimpinan sentral dalam forum ini. Dari pertemuan serta perundingan IS dilaksanakan setelah serangkaian pertemuan tahunan ini, para pemimpin Asia Tenggara memainkan peran penting dalam kerangka regional Asia Pasifik. Konsep pengelompokan Asia Timur ini mempunyai sejarah yang cukup signifikan. Sejak gagasan Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad dipromosikan pada tahun 1998. IS yang diusulkan adalah pembangunan yang dikepalai oleh ASEAN. Dan pertemuan puncaknya akan dikaitkan dengan pertemuan puncak ASEAN. Namun permasalahannya adalah negara-negara lain selain ASEAN di mana rencananya akan diperluas oleh IS. Yang kedua itu adalah perdagangan dan kemitraan ekonomi komprehensif di Asia Timur atau CEPEA. Dalam bahasa Inggris disebutkan the Comprehensive Economic Partnership for East Asia, merupakan usulan gagasan Jepang dan para anggota IS menyambut baik rencana ini. Namun kenyataannya pergerakan menuju hubungan yang seperti itu masih jauh, dikarenakan Lee Kuan Yew membandingkan hubungan antara Asia Tenggara dan India dengan hubungan komunitas Eropa dan Turki. Dan pernyataan bahwa kawasan perdagangan bebas yang melibatkan Asia Tenggara dan India berjarak hingga 30 sampai 50 tahun lagi. Mengapa berjarak hingga 30 sampai 50 tahun lagi? Dikarenakan hubungan IS ini atau CPEA ini hanya berisi negara-negara berkembang. Hanya beberapa negara saja yang
merupakan negara maju di antara Jepang, Korea, dan juga dari perwakilan Asia Tenggara yaitu Singapura, dan bahkan negara-negara anggota lainnya itu merupakan negara yang masih berkembang, termasuk Indonesia itu tadi. Jadi kawasan Asia Timur merupakan penamaan bagi wilayah Asia bagian timur, di mana ditetapkan sebagai wilayah subwilayah benua Asia yang memiliki 3 kebudayaan besar, yakni Jepang, Korea, dan Cina. Masing-masing kebudayaan itu merupakan negara yang berdaulat. Tapi mereka juga memiliki, kawasan Asia Timur juga memiliki beberapa negara berkembang lainnya seperti Makau dan juga beberapa negara lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pemahaman isi makalah yang saya tampilkan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.